Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wa sallallahu wasallamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah dan nikmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini tanpa halangan sedikit pun dan dalam kondisi sehat dan walafiat. Tak lupa marilah kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumul akhir. Amin. Bapak-bapak, sahabat-sahabatku yang saya banggakan, hari ini saya mendapat jatah untuk bertauliah mengenai dengki. Yang mana dengki itu adalah dalam bahasa Arab adalah hasad atau asyadu, dalam bahasa Arabnya asyadu. Dengki ini yang pertama-tama kali, dosa yang pertama kali di langit adalah dengki yang dilakukan oleh iblis kepada Nabi Adam. Yang pertama kali, Pak, dosa. Yang mana iblis ini melihat Allah menciptakan Nabi Adam dengan segenggam tanah, dan setan itu udah sangat dengki karena dia akan disuruh bersujud dengan Nabi Adam. Maka Allah memberikan statement kepada iblis dalam di surat Al-A'raf ayat 12. Allah menyatakan iblis ini udah benar-benar sombong, maka iblis itu diturunkanlah ke bumi. Dan pertama kali dengki itu di bumi ini, dosa dengki yang pertama kali di bumi adalah kepada anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, yang mana Siti Hawa melahirkan berpasang-pasangan antara Qabil dengan perempuan dan Habil juga ada perempuan, semua berpasang-pasangan. Dan berpasangan-pasangan itulah sifat asadnya si anak Nabi Adam yang bernama Qabil, suruh menikahkan dengan berpasangan si Habil, yang mana Qabil ini berpasangannya dengan wanita yang cantik, adiknya yang cantik, dan Habil ini wanita biasa-biasa aja ini. Dia disitulah asadnya, dan terjadilah asad ini yang pertama kali untuk pembunuhan. Inilah dosa yang pertama kali, pembunuhan terhadap dengan asad ini, dengki ini. Asad ini memang penyakit yang memang sangat-sangat penyakit hati yang sangat benar-benar harus kita hindari sebagai seorang mukmin, seorang Muslim. Yang mana dalam masalah ulama, asad ini adalah
keinginan untuk menghilangkan suatu nikmat yang melekat pada orang lain. Saya ulangi, keinginan untuk menghilangkan suatu nikmat yang melekat pada orang lain. Ini dengki, Pak. Yang dimana yang Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tamsaskum hasanatun tasudhum wa in tusibkum sayi'atun yarahu biha Yafrahu biha. yafrahu biha. Yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Disinilah ulama menyatakan dengki ini menghilangkan suatu kenikmatan kepada orang lain. Berarti kita mengklaim kenikmatan orang itu, mengklaim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat itu, keberkahan itu adalah datang dari Allah. Kalau kita iri, dengki, berarti Allah sangat murka. Kita ambil contoh kepada kita punya perusahaan. Ini anak buah kita kirim ke luar negeri. Si yang temannya ini sangat iri dengki. Kenapa? Karena dia pikir dia sendirilah yang kerjanya bagus, hasilnya di perusahaannya juga mengembangkan untuk perusahaannya bagus. Kenapa sih yang dipilih oleh dia? Apakah dia bisa klaim kepada pimpinan perusahaan itu? Saya rasa tidak. Sama dengan Allah. Begitu juga dengan contoh yang kedua, dalam suatu pertandingan, semacam pertandingan bola. Dia pelatihnya kirim anak buahnya ke Barcelona atau ke Spanyol untuk melatih. Kenapa yang lain tidak? Apakah dia bisa klaim kepada pelatihnya itu? Pelatihnya ya urusan dia. Sama juga dengan orang lain. Allah memberikan kenikmatan kepada orang lain, ini urusan Allah. Kita sudah hindari dari dengki-dengki itu. Yang mana di dalam hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, La tabaqadu wa la tahasadu. Janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling dengki. Wala tadabaru wa kunu ibadallah. Dan janganlah saling membalakan, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Jadilah orang-orang seorang muslim yang tidak memutuskan hubungan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Bapak-bapak yang sekalian yang saya hormati, dengki, sifat iri dan dengki ini kita semua pasti kita akan mengalami, termasuk diri saya. Semua iri kepada antara teman-teman, tetangga. Begitu juga anak-anak kecil. Kita punya anak-anak kecil pasti ada dengki antara adik dan abangnya. Kita mengasihkan adiknya pakaian yang bagus, kakaknya abangnya tidak. Pasti abangnya akan iri. Itulah sifat dengki pertama kali anak-anak akan timbul. Itulah pelaku-pelakunya. Memang setan itu akan menggoda kita sampai akhir hayat. Begitu juga antara pedagang sama pedagang.
Di pasar-pasar banyak pedagang buku dengan buku, antara tukang beca sama tukang beca. Tidak tukang beca dengan supir busway, tidak. Antara dua itu hal yang bersamaan. Dengki itu adalah dengan bersamaan suatu pekerjaan yang bersamaan. Tidak mungkin antara tukang beca sama tukang beca mendengkikan untuk pengusaha mall. Oh, itu orang mall gimana itu punya pengusaha mall? Tidak mungkin. Mungkin antara sahabat sama sahabat, tukang beca sama tukang beca. Tidak mungkin tukang beca dengki sama tukang bakso. Tidak. Jangan bersamaan dengki. Begitu juga kita dengan tetangga. Di sini juga kita melihat di surat Al-Alaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Dinamakan qul itu katakanlah. Katakanlah itu adalah perintah. Perintah apa kita di sini? Kita perintah pelindung pada Allah di waktu subuh. Kita harus berlindung pada Allah setiap subuh. Bukan kita tiap subuh itu habis pulang sholat dari musola itu tiba-tiba wah bersih kita, aman. Tidak juga. Pasti ada tersirat dengan hati kita, keluar dari situ setan akan menggoda. Entah kita dikelaksonin sama tetangga kita, timbul situ hasad. Aduh, mentang-mentang punya mobil baru, nah itulah timbul hasad. Makanya kita banyak berlindung di waktu subuh itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari makhluk yang jahat. Semua apapun makhluk yang jahat ya, termasuk sirik, dengki, iri. Min syarri ma khalaq. Nah, begitu juga kita berlindung pada waktu malam. Waktu maghrib kita berlindung, kita doa. Jauhi dari sifat dengki, sifat iri, sifat. Kita berlindung pada Allah. Nah, di sini ada ayat keempat menyatakan untuk sihir. Nah, di sini kita harus berlindung pada Allah supaya tidak tergoda oleh kena sihir-sihir yang kan. Ah, di ayat terakhir, di ayat 5, min syarri ma khalaq, min hasidin ija hasad. Inilah sifat asad ini. Kenapa dimasukkan antara kelima ini? Ini udah termasuk ada awalan waw, itu ada terjadi rangkaian untuk semua sama itu. Allah menyatakan situ sama itu. Wa min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin ija hasad. Sirik sama dengki itu hampir sama. Tidak mungkin kalau mau orang sihir kita tidak berhadapan. Begitu juga dengki. Dengki kepada orang itu tidak dengan di hadapannya itu, pasti di luar dari belakang itu. Begitu juga nyihir. Sihir itu akan di belakangnya dia. Itu loh Pak. Kita kiat-kiat kita dengki ini, kita harus banyak ingat Allah dan banyak mendoakan kepada orang lain. Itu untuk menghilangkan kita rasa dengki kita. Banyak kita doa kepada orang lain. Oh, ini tetangga kita dapat rezeki. Doakan. Semoga malaikat itu akan mendengarkan kata-kata kita, apa yang tetangga punya. Insya Allah mudah-mudahan kita juga dapat kenikmatan dari yang kita doakan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.